untuk dapat meningkatkan minat publik terhadap suatu topik atau produk tertentu dengan tetap mempertahankan keefektivitas pengiriman informasi atau pesan kepada publik diperlukan sebuah strategi communication. Sebelum membahas strategi communication, mari kita membedah terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Pertama, strategik atau strategi. Strategi adalah cara untuk merancang dan agar memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tepat guna terpakai. Dengan kata lain, strategi dikatakan sebagai bentuk fondasi atau pijakan yang diperlukan untuk mengambil tindakan dalam mencapai tujuan organisasi yang melibatkan berbagai pilihan yang diambil dari respon dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaannya. Berikutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan proses transfer atau penyampaian pesan serta informasi yang sesuai dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam mencapai informasi. Dengan penjelasan tersebut, strategi communication atau komunikasi strategis adalah pengaturan dan pengelolaan cara penyampaian pesan dengan mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi seperti frekuensi, tingkat formalitas, konten, dan saluran yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi strategis adalah integrasi perencanaan komunikasi dengan pengelolaan untuk meraih tujuan tertentu. Komunikasi strategis juga dapat diartikan sebagai bagian dari suatu rencana yang merupakan produk dari pemikiran yang sistematis dan terorganisir. Ruang lingkup strategi communication. Yang pertama, branding dan messaging. Membangun identitas merek, menyusun pesan konsisten yang mencerminkan positioning organisasi. Yang kedua, public relation atau PR, menjalin dan memelihara hubungan harmonis dengan publik dan media, mengelola narasi positif dan opini melalui rilis berita, acara, dan CSR. Yang ketiga, crisis communication, menyiapkan respon cepat untuk komplain, isu internal, atau reputasi tercemar, merumuskan pesan mitigasi yang jelas dan transparan kepada stakeholder. Yang keempat, marketing communication, merancang kampanye promosi untuk produk atau jasa dan memilih channel yang terbaik. Yang kelima ada internal communication, di mana mengkoordinasikan dan perencanaan pesan antar karyawan dan pemangku kepentingan internal, menetapkan apa, kapan, dan bagaimana informasi disampaikan dalam organisasi. Yang keenam ada digital communication, di mana memanfaatkan teknologi seperti email, WhatsApp, Zoom, dan sebagainya untuk menjangkau audiens, lalu mengintegrasikan perencanaan digital untuk mendukung tujuan seperti penjualan, citra merek, atau kampanye isu. Alur utama strategi communication. Yang pertama, penetapan tujuan dan audiens, menetapkan sasaran spesifik yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Lalu, identifikasi segmen audiens untuk menyesuaikan desain pesan dari kanal. Yang kedua, perencanaan pesan dan pemilihan media, susun narasi inspiratif, memotivasi, dan persuasif yang relevan dengan kebutuhan audiens. Pilih channel yang optimal seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya berdasarkan jangkauan, biaya, dan interaktivitas. Yang ketiga, ada strategi, taktik, dan evaluasi, di mana merancang kerangka kampanye agar pesan terstruktur. Lalu kembangkan taktik detail per channel seperti postingan rutin, menyewa influencer untuk mendorong keterlibatan. Selanjutnya pada tentukan KPI, yaitu impression, engagement, click-through, konversi. Lalu pantau secara real time, lalu gunakan data dan feedback untuk penyesuaian dan perbaikan kampanye berikutnya. Strategi communication, PR excellence, dan corporate communication model, di mana konsep dan tujuannya PR Excellent Theory sebagai fungsi manajemen yang menjembatani organisasi dengan publik dan lingkungan politik. Excellence ini sendiri tercapai bila terbentuk hubungan berkualitas dan perubahan perilaku positif melalui komunikasi efektif. Pada Corporate Communication Model atau CCM yang lahir pada era 1980 untuk menangani persoalan kompleks lewat fungsi komunikasi, terintegrasi dan menggeser fokus dari modal ke informasi. Pada evaluasi dan ukuran keberhasilan kuantitatif menurut Linderman 2003, tujuan, sasaran, dan feedback publik diukur untuk menilai public relation. Hasil nyatanya berupa citra organisasi diperkuat dengan kepercayaan publik meningkat serta harmoni yang terjalin. Elemen dan kompetensi public relation, di mana terdapat komitmen, kepercayaan, hubungan komunal dan pertukaran, kontrol mutualitas, dan kepuasan. Lalu, pada 3 lapis kompetensi, yang pertama ada knowledge core, di mana keahlian komunikasi, media, pemasaran, dan pemahaman konteks sosial, kultural, politik. Yang kedua ada shared expectation, di mana kesamaan visi atau nilai antara organisasi dan publik. Yang ketiga ada participative culture, di mana publik dilibatkan dalam dialog dan pengambilan keputusan.
Implementasi dan peran manajemen menurut Goodman dan Yamauchi, di mana yang pertama ada strategi informasi selektif, di mana manajer berbagi data strategis dengan pemangku kepentingan kunci. Selanjutnya ada dorong sikap positif, di mana komunikasi internal dan eksternal yang jelas memotivasi karyawan untuk memperkuat daya saing. Lanjut pada fungsi manajemen, di mana memandu, mengordinasi, dan mengawasi seluruh elemen CCM beserta yang lainnya agar efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Strategi komunikasi adalah cara kita merancang dan mengelola penyampaian pesan supaya benar-benar efektif dan tepat sasaran. Nah, ada beberapa fungsi utamanya loh teman-teman. Jadi yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini artinya bahwa strategi komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi agar audiens paham dengan jelas dan benar. Kedua, mengubah sikap dan perilaku. Strategi komunikasi yang baik diharapkan bisa mendorong perubahan sikap yang baik atau positif, baik itu di kalangan pelanggan, masyarakat, ataupun mitra kerja. Dan yang ketiga, membangun motivasi dan hubungan. Hal ini sangat penting banget loh teman-teman, apalagi dalam menjaga relasi antar organisasi dan pihak luar agar tetap harmonis. Agar strategi komunikasi berjalan sukses, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama ada tujuan yang spesifik dan jelas. Tanpa tujuan yang jelas, komunikasi bisa jadi tidak terarah. Maka dari itu, kita perlu tahu apa yang ingin dicapai. Kedua, analisis audiens. Jadi, kita harus memahami siapa sih sebenarnya target audiens, mulai dari kebiasaan, kebutuhan, sampai gaya komunikasi mereka. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Nah, orang yang menyampaikan pesan harus punya kemampuan komunikasi yang baik supaya pesan bisa diterima dengan tepat. Selanjutnya ada pemilihan media dan teknologi. Nah, di pemilihan media dan teknologi ini harus disesuaikan dengan karakteristik audiens dan jenis pesan yang ingin disampaikan. Bisa lewat media sosial, video, email, atau media cetak. Dan yang terakhir ada evaluasi. Hal ini sangat penting banget loh teman-teman untuk melihat apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Nah, untuk menyusun strategi komunikasi yang efektif, ada beberapa tahapan yang bisa kita ikuti. Jadi yang pertama ada analisis situasi. Dengan analisis situasi ini, kita mulai dengan melihat kondisi lingkungan sekitar seperti tantangan serta peluang komunikasi yang ada. Kedua, penetapan tujuan. Setelah tahu situasinya, tentukan tujuan yang ingin disampaikan secara spesifik dan terukur. Ketiga, segmentasi dan penargetan. Nah, bagi audiens ke dalam segmen-segmen tertentu, lalu pilih target yang paling relevan. Kemudian ada pengembangan strategi. Nah, di tahap ini kita tentukan pendekatan, pesan inti, dan media yang akan digunakan. Nah, yang selanjutnya ada implementasi. Dalam implementasi ini, laksanakan strategi yang sudah dirancang dengan perencanaan waktu dan sumber daya yang tepat. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, di terakhir ini lakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan melihat hal-hal yang ingin ditingkatkan. Pentingnya strategi communication di era digital. Sering berkembangnya teknologi, media tradisional yang dulu menjadi primadona kini telah digantikan oleh media digital. Di era digital ini, komunikasi strategis menjadi semakin penting. Teknologi memungkinkan kita berkomunikasi dengan halayak massa lebih cepat dan mudah. Media digital memberikan peluang bagi organisasi untuk menyampaikan pesan mereka secara efektif kepada audiens yang lebih luas. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, ini muncul beberapa tantangan seperti banjir informasi yang dapat mengurangi kredibilitas pesan, serta perubahan perilaku yang membutuhkan komunikasi yang lebih adaptif. Tantangan dan hambatan dalam strategi communication. Strategi communication juga menghadapi berbagai hambatan seperti kompleksitas audiens yang memiliki preferensi komunikasi yang berbeda-beda, serta perkembangan teknologi yang menuntut organisasi untuk beradaptasi. Selain itu, dalam menghadapi krisis dan isu sensitif, respon yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar tidak merusak reputasi organisasi.
Hambatan teknis, psikologis, dan sosial budaya juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis data agar tetap efektif dan mencapai tujuan suatu organisasi. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas terkait dengan implementasi strategi komunikasi atau yang biasa kita sebut sebagai strategic communication. Nah, secara sederhana, implementasi strategi komunikasi adalah sebuah proses menjalankan rencana komunikasi yang sudah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terintegrasi agar hasilnya dapat efektif. PR atau komunikator di sini berperan penting karena merekalah yang memastikan pesan bisa sampai dan diterima dengan baik oleh target audiens. Nah, strategi komunikasi yang dijalankan dengan baik itu bisa digunakan untuk banyak hal, teman-teman. Misalnya, mensosialisasikan identitas baru perusahaan, mempromosikan produk atau layanan, menyampaikan kebijakan, dan bahkan memberi edukasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi strategi komunikasi biasanya melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan organisasi, yang kedua mengidentifikasi siapa target audiensnya, yang ketiga menyusun pesan yang tepat, dan yang terakhir, yang keempat adalah mengeksekusi rencana komunikasi secara terstruktur. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, teman-teman. Misalnya, perguruan tinggi bisa membangun brand awareness lewat media sosial dan kampanye digital, lalu meningkatkan interaksi dengan mahasiswa lewat event online atau forum diskusi. Juga menyajikan informasi kampus yang akurat dan selalu diperbarui, supaya calon mahasiswa tidak bingung. Dan yang tak kalah penting, teman-teman, dapat menjalin kerjasama dengan industri agar mahasiswa punya peluang magang dan kerja nyata. Selain di dunia pendidikan, strategi communication juga kita temukan di berbagai situasi sehari-hari. Contohnya, sebuah perusahaan membangun citra positif lewat branding dan pesan yang konsisten. Seorang manajer menyampaikan visi dan misi organisasi ke timnya secara jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Atau saat bencana terjadi, pemerintah misalnya lewat INPB memberikan informasi akurat kepada masyarakat untuk menjaga rasa aman dan mencegah kepanikan. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa komunikasi strategis itu tidak terbatas hanya di dunia bisnis atau PR saja, tapi juga sangat penting dalam kehidupan sosial dan pemerintah. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan studi kasus strategi communication, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi publik di Indonesia. Nah, studi ini itu nanti akan berfokus pada peran Komisi Informasi dalam mendorong transparansi pemerintahan lewat komunikasi publik yang efektif. Yang pertama, perencanaan strategisnya dilakukan dengan menganalisis audiens seperti masyarakat umum, jurnalis, dan akademisi. Nah, pesan yang disampaikan dirancang agar mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Yang kedua, media komunikasinya sangat beragam, mulai dari seminar dan diskusi publik sampai kampanye di media sosial dan penerbitan panduan resmi. Ini dilakukan agar bisa menjangkau masyarakat luas, baik yang aktif secara digital maupun di tingkat komunitas. Yang ketiga, Komisi Informasi juga menerapkan komunikasi yang responsif. Mereka membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang mengalami kendala dalam akses informasi, serta aktif menangani sengketa informasi. Dan yang terakhir, mereka juga melakukan evaluasi berkala, seperti survei kepuasan publik dan analisis media, untuk melihat seberapa efektif kampanye mereka dan menyesuaikan strategi ke depannya. Kesimpulannya, keberhasilan Komisi Informasi itu menunjukkan bahwa komunikasi strategis yang terencana, adaptif, dan konsisten bisa mendorong keterbukaan informasi jadi budaya, bukan sekedar aturan. Dan ini bisa jadi contoh kuat bagaimana komunikasi publik yang baik bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dan Strategi communication adalah proses merancang dan mengelola pesan secara terstruktur untuk mencapai tujuan komunikasi.
Ini jadi elemen penting dalam komunikasi publik, bisnis, pemerintahan, dan organisasi. Model seperti PR Excellence, Corporate Communication menekankan pentingnya citra positif hubungan dengan audiens dan penanganan krisis. Keberhasilannya ditentukan oleh perencanaan, pemahaman, audiens, dan media yang tepat. Meski tantangan seperti teknologi dan hambatan budaya tetap ada. Secara keseluruhan, komunikasi strategis membantu menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan, dan memperkuat reputasi, terutama di era digital. Paper ini menekankan bahwa strategi komunikasi yang efektif harus dioptimalkan dari berbagai aspek. Pemanfaatan media digital seperti media sosial dan website perlu ditingkatkan seiring perkembangan teknologi. Organisasi juga perlu memahami audiens lewat riset, memperkuat komunikasi internal, dan rutin mengevaluasi strategi agar tetap relevan dengan tren sosial. Pengembangan SDM melalui pelatihan komunikasi juga penting. Selain itu, kolaborasi antar bagian harus diperkuat agar setiap komunikasi menjadi upaya bersama yang lebih terintegrasi dan berdampak luas.